Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kita di hari ke-8 ini. Dan kita akan bongkar apa yang paling mendasar yang menjadikan hidup kita belum juga rapi, hidup kita penuh dengan masalah, keluarga kita masih panas, masih belum harmonis, belum tenang, usaha kita belum lancar, kemudian rezeki kita belum cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kasih bocorannya dan kita akan bongkar permasalahannya, bahwa 14 abad silam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membagi manusia itu menjadi dua golongan, dan mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita ada pada salah satu di antara dua golongan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Manusia golongan pertama ini adalah manusia dunia. Manusia dunia itu adalah manusia yang tujuan hidupnya hanya dunia. Kita berharap mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan ini, sebab Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam manusia di golongan yang pertama ini dengan 3 ancaman yang sangat mengerikan. Ini yang ancam bukan preman, yang ancam bukan penjahat, yang ancam itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Apa ancaman yang pertama? Ancaman yang pertama adalah farraqallahu alaihi amrahu. Manusia di golongan pertama ini adalah manusia yang tujuannya dunia. Pagi, siang, sore, malam yang dipikirkan hanyalah dunia, 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 harta, harta, harta. Jarang sekali berpikir tentang akhirat. Allah ancam dengan ancaman yang pertama, farraqallahu alaihi amrahu. Urusannya akan dibuat bercerai-berai. Urusannya akan dibikin gak ada selesainya. Kerja di kantornya, dia selalu punya masalah dengan teman-teman kerjanya, karirnya buruk. Kalau dia menjadi politisi, kemudian dia karirnya tidak kunjung membaik. Kalau dia berdagang, jualannya sepi. Kalau dia buka usaha, gulung tikar. Kalau dia berkeluarga, keluarganya tidak harmonis. Hati-hati. Ini adalah sebuah peringatan untuk kita bahwa jangan-jangan kita masuk di golongan manusia pertama ini. Jangan sampai. Apa sebab? Sebab ancaman yang kedua lebih mengerikan lagi. Ancaman yang kedua itu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran seakan-akan berada di dua pelupuk matanya. Artinya hidupnya senantiasa diteror, atau hidupnya senantiasa dihantui perasaan takut miskin, takut fakir, takut tidak bisa bayar ini, takut tidak bisa bayar itu, takut nggak cukup ini, takut nggak cukup itu, takut tidak punya uang untuk biaya ini, tidak punya uang untuk biaya itu. Hidupnya selalu berputar di sekitar itu saja. Hati-hati. Ayah, gimana lagi emang atuh keadaannya begitu? Ya, keadaan itu yang harusnya tidak ada dalam diri kita kalau kita bisa ikhtiar untuk keluar dari golongan manusia yang pertama ini. Makanya nanti setelah ini ada golongan manusia yang kedua. Baik, ini ancaman yang kedua. Jadi di ancaman yang kedua ini Allah akan menjadikan hidup kita selalu takut dan khawatir, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Jangan-jangan rumah saya bakal disita, jangan-jangan kendaraan saya akan disita, jangan-jangan nanti anak-anak saya terlantar, nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian belum berhenti sampai di sana, Allah memberikan ancaman yang ketiga lewat lisan Rasulullah sekali lagi. Yang ketiga adalah walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dunia, harta, kekayaan yang sedang dia cari, yang sedang dia kejar, itu tidak akan mendatanginya kecuali illa ma kutiba lahu, sesuai dengan yang sudah ditakar saja. Artinya apa? Rizkinya segitu-gitu aja, nggak bakal berkah, nggak bakal cukup. Kalaulah sekarang gaji kita misal
ya Sukabumi gitu ya, misal 3 juta itu kita merasa kurang, kemudian kita dapat informasi bahwa akan ada kenaikan gaji menjadi 6 juta, dan gaji kita memang benar-benar naik 6 juta, tapi kalau kita masuk di golongan orang yang jenis pertama ini, maka nanti dibikin kebutuhan kita juga 6 juta gitu loh. Misal anak-anak sekolah segitu-gitu aja, biaya segitu-gitu aja, tapi dibikin anggota keluarga kita, entah suami kita, istri kita ada yang sakit, naudzubillah, harus cuci darah seminggu, sebulan beberapa kali, mengeluarkan dana yang besar. Kemudian ternyata gaji 3 juta yang lalu dengan 6 juta yang sekarang ternyata lebih tidak cukup 6 juta yang sekarang. Karena gaji memang bertambah, tapi kebutuhan juga bertambah dengan lebih besar lagi. Nah, ini yang harusnya kita hindari dan kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan 1 atau 2 atau bahkan 3 dari ancaman-ancaman ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif bahwa ada manusia golongan kedua nih. Manusia golongan kedua adalah manusia yang tujuan hidupnya adalah akhirat, yang difikirkan adalah akhirat, yang dituju adalah akhirat, yang selalu ditargetkan adalah akhirat, akhirat dan akhirat. Nah, manusia jenis ini, ya, manusia jenis yang kedua ini akan mendapatkan janji atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji yang pertama, wa man kanatil akhirah niyyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niat hidupnya, maka Allah akan memberikan janji indah yang pertama. Yang pertama adalah jama'allahu alaihi amrahu. Allah akan mengumpulkan, Allah akan memudahkan, Allah akan memfasilitasi semua urusan hidupnya. Jadi kalau dia mau usaha dibikin punya modal, kalau dia mau bisnis dibikin ada relasi, kalau dia mau kerja dibuka pintu-pintu rizkinya, ya, dan seterusnya. Dia pengen jodoh dipertemukan dengan jodoh yang maslahat, dia pengen keturunan, Allah berikan keturunan. Jama'allahu alaihi amrohu. Yang sedang punya masalah dipertemukan dengan orang yang bisa memberikan jalan keluar masalah dengan izin Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan hatinya merasa kaya. Hatinya merasa kaya. Jadi orang itu kalau punya masalah, barangkali tidak selalu harus langsung ketemu dengan jalan keluar masalah, tapi dibikin hatinya tenang dulu. Kalau kita punya masalah berat, kemudian kita belajar, kita bersungguh-sungguh, kita riyadhah, terus hati kita tenang, itu insya Allah adalah tanda-tanda dari Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi pertama itu Allah kasih tenang dulu hati kita. Apa sebabnya? Sebabnya kalau hati kita belum tenang, kita tidak mungkin akan bisa ketemu dengan peluang-peluang jalan keluar. Tapi hati kita dibikin tenang dulu, agar pikiran kita juga tenang, dan langkah-langkah yang kita ambil adalah langkah-langkah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Jadi hati kita dibikin kaya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Kalau tadi orang yang tujuan hidupnya dunia itu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau yang ini yang tujuannya akhirat, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan hatinya kaya. Kalau hatinya sudah kaya, insyaallah raganya juga ikut kaya. Kalau batinnya sudah kaya, maka lahirnya juga insya Allah ikutan kaya. Nah, seperti itulah. Kemudian janji Allah yang ketiga, nah ini yang luar biasa. Yang ketiga, untuk orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya adalah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah akan hantarkan dunia, ya, harta kekayaan wa hiya raghimah. Bahkan harta itu datang dalam keadaan takluk, datang dalam keadaan hina, datang dalam keadaan tidak berharga, sehingga ketika sudah sampai di tangan kita, ya, terima kasih. Kita terima, kita kasihkan lagi. Kita terima, kita kasihkan lagi. Manfaat kita besar di mana-mana. Kita bisa berbagi, kita bisa menolong orang, kita bisa bantu sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa
mendirikan masjid, ya kita bisa membantu pembangunan musola, kita bisa support ini itu, menolong ponakan kita, menolong saudara-saudara kita, ya. Wa atathud dunya wa hiya rahimah, harta yang tidak kita cari, karena yang kita cari adalah akhirat, tapi justru Allah hantarkan harta itu tidak henti-henti, nggak ada berhentinya. Nah, kita bisa lihat tuh, banyak sekali orang yang mendapatkan karunia seperti itu. Dia kelihatannya nggak kerja atau nggak cari harta, tapi rezekinya datang terus, diantar terus, diantar terus. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita atau anak-anak kita mudah-mudahan ada yang Allah tunjuk gitu untuk menjadi orang yang mendapatkan karunia ini. Syaratnya apa? Syaratnya menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita untuk tidak menempatkan harta yang Allah berikan di dalam hati kita. Harta cukup ada di tangan kita, di kantong kita, yang ada di hati kita adalah iman kita. Mudah-mudahan Allah berkahi pelajaran kita, materi kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah karuniakan jalan keluar segera untuk setiap permasalahan hidup kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.